Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Itu menjawab pertanyaan yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealis, materialis, dan realistis. Yang kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Yang pertama yaitu idealis. Secara umum kata idealis berarti satu, seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealis adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat dengan hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Materialis berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Demokritos (460 sampai 360 sebelum Masehi) merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Demokritos beserta pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau yang disebut dengan atom-atom. Atom-atom merupakan bagian dari yang terkecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Realisme, real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda itu adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pemikiran kita. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencairan dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Yang ketiga, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Yaitu landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di 318 Jurnal Filsafat volume 25 nomor 2 Agustus 2015 Citara. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Yang keempat, jelaskan maksud dari makna pendidikan. Jelaskan maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan
yang adil bagi setiap warga negara. Yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerataan berasal dari kata yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perebutan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan pembuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat, penyempurnaan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentam untuk belajar. Yang kelima yaitu penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Dan yang terakhir, yang keenam, peningkatan administrasi khususnya yang mengenai anggaran. Ya, itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.